Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Krisna Gososo dan Satu Inten. Kali ini dalam episode Endang Widuri diculik. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah para tokoh meninggalkan rumah Ki Ageng Gajahsuro di pertigaan Banyubiru. Di sana tinggal Endang Widuri dan ayahnya Ki Kebo Kanigoro. Endang Widuri melakukan kegiatan membantu Ki Ageng Gajahsuro dan kegiatan lainnya yang menyenangkan hatinya. Sementara Ki Kebo Kanigoro berusaha menyelesaikan masalah yang menyangkut kemenakannya Mas Karebet. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Meskipun demikian, gadis itu tidak melupakan ilmu yang pernah dipelajarinya. Di saat-saat tertentu ia berlatih bersama Arya Saloka. Mereka berdua memiliki sumber ilmu yang sama, ilmu yang dipancarkan dari perguruan Pengging. Namun sekali-kali gadis itu teringat pula kepada Roro Wilis. Karena itu, maka sekali-kali ia bertanya pula kepada ayahnya, "Ayah, apakah pekerjaan ayah masih belum selesai?" Kebo Kanigoro menggeleng, "Belum, Widuri. Kapan kita menyusul Bibi Wilis?" "Bentar lagi," sahut ayahnya. "Bentar lagi aku akan pergi ke Karang Tumoritis. Pamanmu Maiso Jenar berpesan padaku untuk atas namanya mohon diri kepada Panembahan. Bukankah Panembahan telah berjanji untuk pergi ke Gunung Kidul? Kau dengar juga, bukan? Nah, kalau demikian sebaiknya kita pergi bersama dengan Panembahan kelak." Dengan kesanggupan itu hati Widuri terhibur pula sedikit. Tetapi dalam pada itu ia heran juga, apa sajakah yang dilakukan oleh ayahnya di Banyubiru. Namun Kebo Kanigoro tak pernah menyebut-nyebutnya dan Widuri pun tidak bertanya-tanya pula. Tapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang menggemparkan Banyubiru yang belum beberapa lama mengalami ketenangan. Kini telah diguncangkan kembali dengan suatu peristiwa yang tak disangka-sangka sama sekali. Pada hari itu segenap kentongan tanda bahaya menggema di lereng Bukit Telomoyo. Tanda bahaya yang benar-benar mengejutkan setiap orang. Mereka tidak melihat tanda-tanda apapun yang terjadi, namun tiba-tiba mereka mendengar tanda bahaya itu. Saat kemudian mereka melihat beberapa orang menunggang kuda berlari-lari memacu kudanya ke segenap penjuru. Bahkan Arya Saloka sendiri seperti orang yang menjadi gila. Gajahsuro, Kebo Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, Penjawi, Jaladri, dan semua laskar di Banyubiru memencar di atas kuda masing-masing. "Apakah yang terjadi?" bertanya seseorang. Orang yang ditanya menggelengkan kepalanya, meskipun demikian wajahnya menjadi pucat pula. Entah. Baru kemudian ketika mereka melihat seorang berkuda berlari di hadapan mereka, maka berteriaklah mereka itu, "Ada apa? Endang Widuri hilang, Tetapi orang berkuda itu telah jauh. Dua orang yang lain menyusul pula di belakang orang berkuda yang pertama. Tapi kepada orang itu pun mereka tidak sempat bertanya apa-apa. Nyai Ageng Gajahsuro pada saat itu menangis di dalam biliknya. Gadis itu bukan anaknya, tetapi benar-benar seperti anak gadis yang telah dilahirkannya sendiri. Gadis itu memang nakal, tetapi menyenangkan. Banyak hal-hal yang menarik dilakukan oleh gadis itu.
Apabila tak seorang pun yang ada, pada saat Nyai Ageng membutuhkan beberapa butir kelapa, maka dengan tangkasnya gadis itu manjatnya, bahkan sampai batang yang paling tinggi sekalipun. Namun gadis itu pandai juga memasak dan bercerita, pandai menjahit dan pandai juga berdendang. Namun tiba-tiba gadis itu hilang. Di hadapan Nyai Ageng Gajasuro itu duduk bersimpuh seorang gadis pula. Gadis itu juga menangis seperti Nyai Ageng, dan dari gadis itulah Banyu Biru mendengar berita tentang hilangnya Widuri. Nyai Ageng Gajasuro sambil mengusap air matanya berkata, "Apakah ada orang lain di Blumbang itu?" Gadis itu menggeleng, "Tidak, Nyai Ageng. Waktu aku datang, aku sempat mendengar ceritanya. Ketika aku berlari-lari menengoknya, aku hanya melihat bayangan seorang anak muda. Memapahnya berlari masuk ke dalam semak-semak." Nyai Ageng Gajasuro termenung sejenak. Adalah aneh sekali bahwa hal itu dapat terjadi. Widuri bukanlah gadis biasa seperti gadis yang bersimpuh di hadapannya itu. Widuri adalah seorang gadis yang memiliki beberapa macam keanehan. Gadis itu mampu berkelahi seperti laki-laki, bahkan melampaui kemampuan seorang laskar pamingit yang dapat dianggap kuat. Galunggung, mengapa ia tidak memukul saja anak muda yang menculiknya itu? Berbagai persoalan melingkar-lingkar di dalam dadanya. Heran, kecewa, menyesal, dan berpuluh persoalan yang lain. Apakah kau dapat mengira-irakan kemana Endang Widuri itu dibawa? Bertanya Nyai Ageng itu pula. Gadis itu menggeleng. Aku tidak tahu, Nyai. Namun aku melihat mereka menyusup ke arah timur. Tapi untuk seterusnya, aku tidak tahu. Sebab aku langsung berlari memberitahukannya kemari. Nyai Ageng Gajasuro menarik napasnya. Dalam kegelapan nalarnya, Nyai Ageng hanya dapat menangis. Nyai Ageng Gajasuro pun menjadi marah bukan buatan. Gadis itu hilang di dalam wilayahnya. Endang Widuri baginya adalah seorang tamu. Karena itu maka ia merasa bertanggung jawab pula atas kehilangan itu. Dengan menggertakkan giginya, Ki Ageng Gajasuro memacu kudanya pergi ke Blumbang yang sebenarnya tidak begitu jauh. Demikian ia sampai di Blumbang, demikian ia meloncat turun, diikuti oleh Arya Saloka dan Kebo Kanigoro sendiri. Di samping beberapa orang lain, tanpa mendapat perintah segera mereka mencari diri, mengamati setiap pertanda yang mungkin dapat dijadikan alasan untuk mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Di Blumbang itu masih tinggal beberapa potong pakaian Endang Widuri yang belum sempat dicucinya. Beberapa helai telah dicelupkannya ke dalam air, sedang beberapa helai yang lain masih kering terletak di tepian. Anak itu tidak banyak mendapat kesempatan, desih Gajasuro. Kebo Kanigoro mandangi pakaian anaknya dengan mata yang suram, namun mulutnya terkatup rapat-rapat. Tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Dengan tangan yang gemetar ia berjongkok meraih pakaian-pakaian anaknya itu dan kemudian dimasukkannya ke dalam bakul. Perlahan-lahan kemudian terdengar ia bergumam, "Biarlah pakaian Widuri ini aku simpan baik-baik. Aku yakin pada suatu saat ia akan kembali lagi padaku." Mendengar kata-kata Kebo Kanigoro itu, Gajasuro hanya dapat menarik napas. Namun terucaplah janji di dalam hatinya bahwa kekuatan yang ada di Banyu Biru harus mampu menyerahkan anak itu kembali kepada ayahnya. Arya Saloka kemudian tidak mau merenung-renung lebih lama di tepi Blumbang itu. Ia telah mendengar pula bahwa Widuri dibawa menyusup ke arah timur. Karena itu maka ia pun mencoba melihat arah yang dikatakan itu. Dia mata-matinya setiap jengkal tanah, mungkin ia akan dapat menemukan jejak. Hati Arya Saloka telunjak ketika benar-benar ditemukannya jejak itu. Jejak yang benar-benar masuk ke dalam gerumbul ke arah timur. Karena itu dengan hati-hati ia mengikuti jejak itu.
Namun alangkah kecewanya anak muda putra kepala daerah Tanah Perdikan Banyu Biru itu. Jejak itu hanya dapat diikuti beberapa langkah, kemudian hilang di atas rumputan yang liar. Betapapun Aryo Saloka mencoba mencarinya, namun sia-sia saja. Aryo Saloka itu pun kemudian menyusup lebih dalam lagi. Ia kini mencari jejak pada ranting-ranting di sekitarnya. Sekali ia melihat sebuah ranting yang patah. Namun kembali ia kehilangan kesempatan untuk mengikutinya. Setan, desis Aryo Saloka yang benar-benar menjadi gemetar karena marah. Namun ia tidak tahu bagaimana ia akan menumpahkan kemarahannya. Karena itu direnggutnya setiap dahan, ranting dan apa saja yang teraba oleh tangannya. Ketika Aryo Saloka itu sudah yakin bahwa tidak akan diketemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan jalan kemana mereka harus mencari, maka segera Aryo meninggalkan Blumbang itu, langsung meloncat di atas kudanya. Dengan kecepatan penuh Aryo berpacu ke arah timur. Tapi ia tidak tahu pasti kemana ia harus pergi. Ia pergi demikian saja karena gelora di dalam dadanya tanpa diketahuinya arah yang pasti. Demikian juga para pemimpin dan laskar Banyu Biru yang lain. Mereka berpacu ke segenap arah, namun mereka pun hanya sekedar mencoba mencari kemungkinan untuk melihat atau menemukan gadis yang hilang itu tanpa pegangan yang pasti. Mereka sedang berusaha mencari yang hilang. Mereka itu sedang berusaha mencari yang hilang tanpa petunjuk-petunjuk sama sekali. Karena itu alangkah sulitnya. Dari itu seluruh daerah Banyu Biru telah diaduk oleh laskar Banyu Biru. Hampir tiap orang turut serta dalam pencarian itu. Namun Endang Widuri tidak dapat ditemukan. Gadis itu seakan-akan hilang ditelan oleh retak tanah Perdikan Banyu Biru. Bahkan tidak saja kota Banyu Biru, namun para penunggang kuda telah jauh menjorok ke segenap arah. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Aryo Saloka sendiri bersama beberapa orang telah sampai ke daerah Rawapening. Diobrak-abriknya daerah bekas sarang uling putih dan uling kuning. Seandainya ada sisa-sisa gerombolan itu yang sengaja membuat Banyu Biru kacau. Namun Endang Widuri tidak ada di sana dan tak diketemukannya pertanda bahwa tempat itu masih didihuni orang. Malam itu, para pemimpin Banyu Biru berkumpul di pendopo rumah Ki Ageng Gajah Suro. Peristiwa hilangnya Widuri bagi Banyu Biru tidak dapat dianggap sebagai suatu persoalan yang kecil. Persoalan itu sama besarnya dengan hadirnya golongan hitam di tanah mereka. Karena itu maka setiap kekuatan yang ada harus dikerahkan untuk memecahkan peristiwa itu. Namun tak seorang pun yang dapat mengemukakan pendapat mereka tentang hilangnya Endang Widuri. Mereka diliputi oleh suasana yang gelap pekat. Tak ada titik api pun yang dapat memberi petunjuk kepada mereka tentang persoalan yang menggemparkan itu. Dalam ketegangan itu terdengar Aryo Saloka berdesis. Peristiwa ini benar-benar memalukan tanah Perdikan ini, Ayah. Karena itu maka Endang Widuri harus ditemukan segera. Ayahnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Gajah Suro dan bahkan beberapa orang lain mengetahui bahwa Aryo Saloka tidak saja tersinggung kehormatan atas hilangnya tamunya itu. Namun jauh lebih daripada itu, hampir setiap orang di pendopo itu mengetahuinya bahwa Aryo Saloka dan Endang Widuri agaknya telah masuk ke dalam suatu ikatan dan tidak dapat dirumuskan oleh mereka yang mengalaminya. Karena itu maka adalah wajar sekali kalau Aryo Saloka benar-benar menjadi sangat marah dan bingung. "Aku sependapat dengan kau, Aryo," jawab ayahnya. "Kini kita sedang mencari setiap kemungkinan untuk itu. Apapun yang akan terjadi, kita harus menemukannya kembali," sahut Aryo pula. "Ya tentu," berkata ayahnya pula. Namun terbayang di wajahnya Ki Ageng Gajah Suro keraguan-raguan yang menggelisahkan. Kemana harus dicari anak itu? Sejak pagi Ki Ageng Gajah Suro telah memerintahkan beberapa orang yang pergi ke Pamingit
memberitahukan kehilangan itu kepada Ki Ageng Lembusura dan Ki Ageng Sura Dipoyono. Dan ternyata Pamingit pun telah menjadi gelisah pula. Senja itu telah datang utusan Ki Ageng Lembusura untuk menanyakan apakah Endang Widuri sudah ditemukan. Dan utusan itu pun kembali dengan membawa berita bahwa persoalan Widuri masih gelap. Dalam kegelapan pikiran, tiba-tiba Arya Saloka teringat kepada gurunya, Maesa Jenar. Meskipun ia kini telah berhadapan dengan berpuluh-puluh orang dan bahkan ada di antara mereka ayahnya dan Kebu Kanigoro, ayah gadis itu, namun ada sesuatu yang menyentuh perasaannya bahwa gurunya akan dapat membantunya. Maesa Jenar bagi Arya Saloka merupakan tempat untuk berlindung hampir 6 tahun lamanya. Tempat Arya Saloka menggantungkan hidup matinya dalam masa-masa yang berbahaya. Karena itu hampir dalam semua kesulitan, Arya selalu teringat kepada gurunya itu. Ayah, aku akan berusaha memberitahukan kehilangan ini kepada Paman Maesa Jenar. Ki Ageng Gajasura mengangkat wajahnya, dilihatnya Kebu Kanigoro pun terkejut mendengar kata-kata Arya itu. Hingga kemudian katanya, "Jangan Arya, jangan mengganggu pamanmu itu." Ki Ageng Gajasura ternyata sependapat pula dengan Kebu Kanigoro. Karena itu maka ia berkata pula, "Ya Arya, biarlah pamanmu Maesa Jenar beristirahat. Selama ini hampir-hampir seluruh hidupnya telah dicurahkan untuk kepentingan orang lain, kepentingan kita. Karena itu, maka biarlah kali ini pamanmu Maesa Jenar tidak terganggu. Biarlah kita yang berada di Banyu Biru ini berusaha sekuat-kuat tenaga kita. Tapi kita sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa Endang Widuri harus diketemukan." Arya Saloka menundukkan wajahnya, tetapi ia tidak puas dengan jawaban-jawaban itu. Betapapun juga, maka dalam kesulitan itu ia akan merasa lebih tenang apabila gurunya ada di sampingnya. Kebu Kanigoro melihat perasaan yang tergores di hati Arya Saloka. Maka katanya, "Arya, marilah kita mencoba menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya aku sendiri sangat gelisah atas hilangnya Endang Widuri. Tapi kita bukanlah orang-orang yang hanya dapat meratap. Aku sendiri sudah tentu akan berusaha untuk menemukan anak itu, dan aku akan berterima kasih seandainya Ki Ageng Gajasura beserta kekuatan-kekuatan yang ada di Banyu Biru untuk membantunya. Namun dengan sepenuh hati aku tidak pernah meletakkan kesalahan ini kepada orang lain, apalagi kepada Banyu Biru, sebab hal yang demikian itu akan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan Banyu Biru." Arya Saloka masih belum menjawab, dicobanya untuk mencari alasan yang sebaik-baiknya agar orang-orang lain tidak mau mengerti mengapa ia berkepentingan akan hadirnya Maesa Jenar. Sebenarnya Arya Saloka pun menyadari apa yang dapat dilakukan oleh gurunya itu. Gurunya tidak melihat pada saat Endang Widuri itu hilang. Kalau Kebu Kanigoro, ayah gadis itu sendiri yang sedang berada di Banyu Biru, tidak segera dapat menemukannya, apalagi Maesa Jenar. Arya Saloka itu tahu pasti bahwa tingkat kesaktian gurunya tidak akan dapat melampaui Kebu Kanigoro itu. Meskipun demikian, perasaannya selalu mendesaknya supaya memberitahukan peristiwa itu kepada gurunya. Pendopo Banyu Biru itu saat menjadi hening sepi, angin malam yang lembut menggerakkan daun-daun sawo di halaman. Di kejauhan terdengar lamat-lamat suara anjing liar di lereng-lereng bukit sedang berjuang berebut makanan. Melihat daun-daun sawo itu yang bergerak-gerak, tiba-tiba bulu kuduk Wonomerto berdiri. Meskipun ia tidak takut, namun apabila teringat bahwa ia pernah melihat daun-daun itu bergetar dan kemudian terjunlah seorang yang menamakan dirinya Wadas Gunung, hatinya masih saja berdesir. Untunglah bahwa kekuasaan yang maha kuasa ternyata telah menyelamatkan Banyu Biru. Dalam keheningan itulah kemudian terdengar Arya Saloka berkata perlahan-lahan, namun jelas terdengar kata demi kata, "Ayah, aku tidak ingin mengganggu Paman Maesa Jenar. Aku sudah cukup menerima perlindungan dan bahkan apa saja yang ada pada Paman Maesa Jenar itu.
ilmunya dan ajaran-ajaran yang sangat berguna. Tetapi karena itulah barangkali yang telah mengikat aku dalam suatu sikap. Seakan-akan semuanya tergantung kepada Paman Maisojenar. Kalau kali ini aku masih akan memberitahukan hilangnya Endang Widuri kepada Paman Maisojenar, maka hal itu pasti juga karena dipengaruhi oleh perasaanku itu. Tetapi seandainya demikian, seandainya aku masih harus mengganggu guru, mudah-mudahan kali ini untuk yang terakhir kalinya. Dan biarlah aku hanya sekedar memberitahukan akan kehilangan itu. Kalau Paman Maisojenar masih belum sempat berbuat sesuatu, biarlah guru tidak usah datang ke Banyu Biru. Ki Ageng Gajah Suro menarik napas dalam-dalam. Ia dapat merasakan apa yang sedang bergolak di dalam hati anak itu. Anak itu pasti akan merasa bersalah kelak apabila gurunya bertanya kepadanya, mengapa hal itu tidak diberitahukannya. Karena itu, maka akhirnya Ki Ageng Gajah Suro itu berkata, "Aryo, kalau kau akan memberitahukan kepada pamanmu, baiklah. Tapi ingat, hanya sekedar memberitahukan. Jangan sekali-kali kau mengharap pamanmu itu datang apabila tidak atas kehendaknya sendiri." Aryo kemudian mengangkat wajahnya. Ia menjadi bergembira mendengar jawaban ayahnya. Dengan gurunya setidak-tidaknya nasihatnya, Aryo merasa bahwa kekuatannya akan bertambah. Namun di samping itu timbul pula perasaan malunya. Bagaimana nanti kalau gurunya itu menganggap bahwa ia masih saja tidak mampu berbuat sendiri. Tetapi kali ini ia memandang kejadian itu sangat pentingnya. Endang Widuri telah melakukan banyak hal dalam lingkungan bersama dengan gurunya dan Roro Wilis. Maka mau tidak mau pasti ada sesuatu ikatan yang menghubungkan mereka. Sehingga tidaklah akan berlebihan apabila hal itu diberitahukannya kepada gurunya. Namun Kebo Kanigoro agaknya menjadi kecewa atas keputusan Ki Ageng Suro Dipoyono. Dengan nada yang rendah ia berkata, "Ki Ageng, aku akan sangat berterima kasih atas segala susah payah yang telah Ki Ageng lakukan. Tidak saja pada saat-saat anakku satu-satunya itu hilang, tetapi selama ini aku telah mendapat tempat yang sangat baik di Banyu Biru. Karena itu tidak sewajarnya kalau aku akan selalu terus-menerus membebani Ki Ageng dengan persoalan-persoalanku. Kini persoalan hilangnya Widuri juga terhadap Maisojenar yang selama ini hampir tidak pernah dapat menikmati hari-hari yang tenang. Karena itu biarlah aku mencoba untuk mencarinya, tanpa mengurangi penghargaan atas segala bantuan Ki Ageng. Namun adalah menjadi bebanku bahwa Endang Widuri harus diketemukan." "Tidak, Paman," tiba-tiba Aryo menyaut. "Tidak saja Paman, tetapi kami. Kita semua kebubuhan mencarinya. Juga Paman Maisojenar wajib diberitahu atas peristiwa ini." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya dan terdengarlah Ki Ageng Gajah Suro menyambung, "Aryo benar, Kakang Kebo Kanigoro. Apa yang kami lakukan adalah kewajiban. Di samping sebagai pernyataan terima kasih atas apa saja yang pernah Kakang lakukan di Banyu Biru dan Pamingit, dan apa yang pernah dilakukan oleh Endang Widuri sendiri." Kebo Kanigoro sudah barang tentu tidak dapat menolak uluran tangan itu, maka jawabnya, "Terima kasih Ki Ageng." Sekali lagi pendopo itu diterkam oleh kesepian. Sekali-kali Wonomerto melihat daun-daun sawu bergoyang-goyang, dan sekali lagi dadanya berdesir karenanya. Tapi ketika ia melihat daun-daun yang lain pun bergoyang pula, maka katanya di dalam hati, "Angin yang nakal telah menggodaku." Dalam kehenangan itu tiba-tiba mereka mendengar derap kuda di antara desir angin malam. Berapa orang yang mendengar suara itu segera mengangkat wajah mereka, dan mereka sependapat bahwa suara itu adalah suara serombongan orang-orang berkuda yang telah memasuki alun-alun. Namun karena mereka tidak mendengar suara kentongan dan tanda-tanda yang lain, maka suasana di pendopo itu masih tetap dalam ketenangan.
Beberapa saat kemudian, para penjaga regol telah menghentikan beberapa ekor kuda yang akan masuki halaman. Namun ketika mereka melihat para penumpangnya, maka mereka segera menganggukkan kepalanya sambil mempersilahkan para penunggang kuda itu untuk masuk. "Siapa?" terdengar Ki Ageng Gajah Suro bertanya. "Ki Ageng Lembu Suro beserta beberapa orang pengiringnya," sahut orang yang berdiri di dalam gardu. "Oh," desis Ki Ageng. Dan orang-orang yang berada di pendopo itu pun segera berdiri menyambut kedatangan tamu-tamu mereka. Belum duduk, Ki Ageng Lembu Suro sudah bertanya, "Bagaimana dengan Endang Widuri?" Ki Ageng Gajah Suro menggeleng. "Belum kami ketemukan." Terdengar seseorang menggeram. Ketika Ki Ageng Gajah Suro berpaling kepada orang itu, maka dilihatnya Wulungan menggigit bibirnya. Bahkan kemudian ia bergumam, "Anggir Widuri telah menyelamatkan aku ketika Adi Galunggung menjadi gila dan menaburkan pasir ke mataku pada saat kami berkelahi. Maka nyawaku telah berada di ujung pedangnya. Namun untunglah Anggir Widuri berhasil mencegahnya, sehingga akhirnya aku pun selamat." Ki Ageng Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya dan dipersilahkan tamunya duduk di pendopo itu pula. Pembicaraan tentang Widuri menjadi semakin riuh. Semua orang di pendopo bertekad untuk menemukannya. Bahkan Ki Ageng Lembu Suro berkata, "Aku dapat mengerahkan setiap orang di Pamingit untuk ikut serta mencarinya, Kakang." "Terima kasih," jawab Ki Ageng Gajah Suro. Tapi Kebu Kanigoro masih saja menundukkan kepalanya. Pembicaraan yang didengarnya tentang anaknya benar-benar telah mengharukannya, sehingga malah ia tidak dapat berkata apa-apa tentang itu. Beberapa orang yang sempat menatap wajahnya menjadi terharu pula. Widuri adalah satu-satunya kawan hidupnya, bahkan hidupnya sendiri agaknya tidak sedemikian menarik dibanding dengan hidup anaknya itu. Anak satu-satunya yang akan dapat menjadi penyambung masa depannya. Namun tiba-tiba anak itu hilang seperti tenggelam dalam kegelapan malam. Malam itu orang-orang yang berkumpul di pendopo Banyu Biru sama sekali tidak dapat menarik kesimpulan apapun tentang hilangnya Endang Widuri. Namun mereka tidak dapat menolak bahwa besok Aryo Saloka akan mengirim utusan ke Gunung Kidul untuk memberitahukan hilangnya Endang Widuri dari Banyu Biru. Malam itu pun berjalan menurut ketentuannya sendiri, sama sekali tidak menghiraukan kerisauan hati Aryo Saloka yang berputar-putar di dalam biliknya. Betapa hatinya menjadi gelisah, marah, dan bermacam perasaan lagi bercampur baur di dalam dadanya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Angan-angannya hilir mudik tidak tentu arah. Siapakah yang akan dipersalahkan atas hilangnya Widuri? Seandainya aku tahu siapa yang mengambilnya, maka baginya tak ada ampun lagi. Aku bunuh dengan tanganku. Anak muda itu menjerit di dalam hatinya, tapi tak seorang pun yang dapat memberitahukan kepadanya siapakah yang telah mengambil Endang Widuri. Akhirnya Aryo Saloka itu tidak betah lagi tersekap di dalam biliknya. Perlahan-lahan ia berjalan keluar lewat longkangan Gandok Kulon. Aryo muncul di pintu butulan. Tiba-tiba Aryo Saloka itu berdesir. Dilihatnya sosok bayangan bergerak di halaman belakang rumahnya. Cepat seperti kilat, anak muda itu meloncat memburu ke arah bayangan itu. Namun saat ia kehilangan jejaknya. Tapi Aryo Saloka adalah seorang anak muda yang terlatih dalam menghadapi segala macam persoalan. Cepat ia berjongkok dan memasang telinganya baik-baik. Namun ia masih belum mendengar sesuatu. Alangkah terkejutnya hati anak muda itu ketika tiba-tiba ia melihat bayangan yang dikejarnya telah meloncat pagar halamannya yang cukup tinggi itu. "Gila!" desisnya. Terdengarlah giginya gemeretak karena marah, tetapi ia tidak mau kehilangan bayangan itu. Meskipun disadarinya bahwa tidak semua orang dapat berbuat serupa itu. Meloncat pagar yang demikian tingginya hampir tanpa bersuara adalah suatu pekerjaan yang sulit. Karena itu maka segera pun berlari ke arah bayangan itu dan meloncat pula ke atas dinding. Ia masih melihat bayangan itu berlari sepanjang dinding halaman dan kemudian masuk menyuruk ke dalam rimbunnya semak-semak. Meskipun demikian Aryo pun berlari menyusulnya.
Saat ia masih dapat mengikutinya, dituntun oleh suara desah langkah bayangan itu serta batang-batang yang terdengar. Bahkan akhirnya Aryo sempat melihat orang itu meloncati parit dan berlari ke tengah-tengah rumpun bambu. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, maka Aryo mempercepat larinya. Diterobosnya rimbunnya rumpun-rumpun bambu itu tanpa menghiraukan apa saja yang dapat terjadi atasnya. Tapi kali ini ia gagal, bayangan itu seakan-akan lenyap begitu saja di tengah-tengah rumpun bambu itu. Dengan penuh kemarahan, Aryo mencarinya, menghentak-hentakkan setiap batangnya, bahkan beberapa batang telah dipatahkannya dengan suara yang berderak-derak. Namun bayangan itu benar-benar telah hilang. Suara berderak bambu-bambu patah itu telah mengejutkan beberapa orang di sekitarnya, bahkan ada pula di antara mereka yang keluar rumah dengan obor-obor di tangan. Ketika Aryo Saloka melihat obor-obor itu, maka terdengarlah ia berteriak, "Bawa obor itu kemari." "Siapa kau?" orang yang bawa obor itu bertanya. "Aryo Saloka," sahut Aryo. "Oh, kaukah itu, Ger?" Orang yang bawa obor itu kemudian berlari-lari ke arah suara Aryo Saloka. Orang itu terkejut melihat Aryo berada di tengah-tengah rumpun bambu di malam yang gelap. Karena itu maka dengan serta-merta orang itu bertanya, Ger, mengapa Angger berada di dalam rumpun bambu di malam buta? Apakah Angger tadi digondol wewe?" Aryo menggeram, "Omong kosong. Aku tidak dicuri oleh kuntilanak itu. Aku sedang mencari seseorang, berikan obormu itu." Orang itu ragu-ragu jenak apakah betul Aryo Saloka yang berdiri di tengah-tengah rumpun bambu itu. Karena orang itu tidak mau mendekat, maka dengan jengkelnya Aryo Saloka melompat dari rumpun itu dan merampas obor yang masih menyala-nyala sambil berkata, "Aku bukan anak genderuwo, aku Aryo Saloka." Kemudian tidak hanya orang itu saja yang keluar dari rumahnya. Suara Aryo Saloka mengumandang dari rumah yang satu menyusup ke dinding rumah yang lain. Karena itulah maka di bawah rumpun bambu itu kemudian menjadi ribut. Beberapa orang bertanya-tanya, "Apakah yang sedang dicarinya?" "Orang," jawab Aryo. "Aku mengejar seseorang yang memasuki halaman rumahku. Ia bersembunyi di dalam rumpun bambu ini. Tapi tiba-tiba orang itu hilang." Beberapa orang kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak jelas di dalam mulutnya sambil gemetar. Bahkan salah seorang berbisik, "Itu adalah Kiai Jenggot, Ger. Jangan dicari lagi." "Bohong, aku melihatnya di halaman rumahku, bukan Kiai Jenggot, tetapi seseorang." Berita itu pun kemudian menjalar sampai ke gardu penjagaan regol rumah Aryo Saloka. Dan penjaga gardu itu melaporkannya ke Ki Ageng Gajah Suro. Tapi yang terbangun kemudian tidak saja Ki Ageng Gajah Suro, namun juga Ki Ageng Lembu Suro, beberapa orang pengiringnya, dan Kebu Kanigoro. Mereka bersama-sama pergi ke rumpun bambu di mana orang yang dikejar oleh Aryo Saloka itu melenyapkan dirinya. Saat kemudian di bawah rumpun bambu itu telah menyala lebih dari 10 buah obor. Semua orang berusaha untuk ikut mencari orang yang telah bersembunyi di bawah rumpun bambu itu. Tapi orang itu tidak dapat diketemukan. "Aneh," desis Aryo Saloka. "Aku telah mengejarnya. Sedang jarak kita menjadi semakin dekat. Aku pasti bahwa orang itu menyusup ke dalam rumpun ini. Namun tiba-tiba ia telah hilang." Semua orang menjadi tegang. Apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan hilangnya Widuri? Tetapi kalau demikian, maka apalagi yang akan dicarinya di rumah Ki Ageng Gajah Suro? Tanpa mereka sengaja, maka sebagian dari mereka segera menghubungkan peristiwa itu dengan hal-hal yang gaib, yang tidak dapat dikupas dengan nalar. Tapi Ki Ageng Gajah Suro, Lembu Suro Wonomerto segera menghubungkannya dengan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Apakah masih ada yang menyangka bahwa keris-keris itu berada di Banyu Biru? Berkata mereka di dalam hati mereka. Seandainya demikian, siapakah yang masih akan mencoba mencurinya?